Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Wartono Moto. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memulai segmen baru, yaitu Shoot News, yang akan berbagi seputar berita terupdate seputar fotografi maupun videografi khusus untuk kalian. Oke, pada episode perdana ini saya akan membahas tentang produk drone baru dari DJI, yaitu DJI Mavic 3 Pro dan DJI Mavic 3 Pro Shine. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang rumor dari Nikon Z8 yang kabarnya beberapa hari lagi akan dirilis. Oke, simak terus video ini sampai selesai agar kalian tahu detailnya seperti apa. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang produk terbaru dari DJI Mavic 3 Pro dan DJI Mavic 3 Pro Shine, yang mana produk ini diumumkan oleh DJI pada tanggal 25 April 2023 lalu. Ya, memang DJI lagi gencar sekali mengumumkan produk baru ya, bahkan sebelumnya itu tanggal 13 April baru saja mengumumkan tentang DJI Inspire 3. Ternyata nggak nyampe 2 minggu keluar lagi produk baru, yaitu DJI Mavic 3 Pro dan 3 Pro Shine yang akan kita bahas ini. Oke, untuk spesifikasi teknis dari dua drone ini ya, dua drone ini adalah drone pertama di dunia yang mengusung 3 kamera ya, 3 kamera Hasselblad, yang mana untuk kamera utamanya dengan sensor CMOS micro four thirds 20 megapiksel dengan lensa 24 mm dan diafragma 2,8 sampai 11. Sensor tersebut menawarkan ISO, rentang ISO dari 100 hingga 640 dengan dynamic range 12,8 stop, dan tentunya dengan dukungan dari Hasselblad Natural Color Solution atau XNGS. Teknologi ini tentunya akan memberikan tampilan warna tone yang senatural mungkin, khas dari Hasselblad. Kamera utamanya ini mampu merekam dengan format RAW 12 bit dan ProRes hingga resolusi 5,1K. Selain itu bisa juga merekam dengan format 4K DCI hingga 60 fps dan untuk gerak lambat bisa sampai 120 fps. Kemudian kita menuju ke modul kamera yang kedua, yaitu kamera telefoto. Kamera ini menggunakan sensor CMOS 1/1,3 inch dan terpasang lensa 70 mm mendukung optical zoom sampai 3 kali. Dan untuk fotonya sendiri bisa menghasilkan hingga resolusi 48 megapiksel dan 12 megapiksel. Sementara di modul video bisa sampai 4K 60 fps dan dukungan mode D-Log. Yang terakhir untuk kamera ketiganya, kamera telefoto juga menggunakan sensor CMOS setengah inch dan lensa 166 mm dengan diafragma 3,4. Lensa telefoto ini mendukung optical zoom sampai 7 kali. Sedangkan untuk hybrid plus digital zoom bisa sampai 28 kali. Dan untuk perekaman videonya bisa merekam sampai 4K 60 fps. Dan jika kalian menginginkan yang lebih tinggi speknya, ya ngambil yang DJI Mavic 3 Pro Shine. Perbedaannya di
DJI Mavic 3 Pro Shine, itu bisa merekam dengan Apple ProRes 422 XQ, Apple ProRes 422 dan Apple ProRes 422 LT. Selain itu dilengkapi juga dengan tambahan memori internal 1 TB SSD dan sudah mendukung 10 GB per second lag speed data kabel yang tentu bisa transfer untuk filenya lebih cepat. Untuk fitur-fitur yang lain sebenarnya masih mirip dengan versi pendahulunya, yaitu Mavic 3 yang mana dilengkapi dengan teknologi APAS atau Advanced Pilot Assistance Program 5.0, mengandalkan 6 sensor dengan lensa fish eyes dan 2 sensor dengan lensa wide angle, sehingga bisa menghindari berbagai macam rintangan yang ada di sekitarnya dan tentunya memudahkan pilot dalam menerbangkan drone ini sehingga tidak nubruk-nubruk. DJI Mavic 3 Pro dan DJI Mavic 3 Pro Shine, kedua drone ini pun sudah dilengkapi dengan teknologi transmisi AutoSync 3 Plus dan tentunya menawarkan kemampuan terbang yang lebih stabil dan tanpa gangguan. Teknologi ini memungkinkan drone mengirimkan gambar hingga resolusi Full HD sampai jarak 15 km. Dan untuk fitur lain dari kedua drone ini bisa untuk pengambilan gambar otomatis mulai dari master shots, spotlight, point of interest, active track 5.0 dan quick shots. Dan untuk kedua drone ini bisa terbang hingga 43 menit. Ya sedikit berkurang dengan pendahulunya, yang mana Mavic 3 bisa terbang 46 menit. Ya wajar lah karena untuk kedua drone ini kan ada 3 modul kamera, tentunya akan lebih berat, ya berkurang 3 menit. Masih terbilang wajar. Dan untuk harganya sendiri untuk DJI Mavic 3 Pro ini di US dijual mulai dari 2.199 US dollar. Dan untuk yang Mavic 3 Pro Shine itu lebih dari 2 kalinya, dijual mulai harga 4.799 US dollar. Wow, begitu mahal untuk tambahan 1 TB SSD. Oke, seperti itu untuk berita dari DJI Mavic 3 Pro dan DJI Mavic 3 Pro Shine. Selanjutnya kita beralih ke rumor tentang Nikon Z8, yang mana dikabarkan Nikon akan merilis kamera ini pada tanggal 10 Mei 2023 jam 8 pagi waktu Amerika, ya karena ini saya lihat di channel YouTube-nya Nikon USA itu ada bahkan dikasih caption "Are you ready? Online launch event tanggal 10 Mei 2023 jam 8 pagi atau kalau waktu Indonesia Barat ya sekitar jam 7 malam." Ya walaupun di situ tidak disebutkan produk apa yang akan di launching, tapi secara rumornya itu sudah sangat kuat bahwa yang akan di launching itu Nikon Z8. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke spesifikasi rumor dari Nikon Z8 ini. Yang mana Nikon Z8 ini akan membawa sensor 45,7 stack sensor dengan ISO rentang 64 sampai 25.600 dan untuk burstnya bisa sampai 20 fps RAW atau kalau JPEG bisa 120 fps. Membawa 5 akses stabilization, 6 stop, shutter speednya 1/32.000 sampai 900 detik. Dan ini juga hanya membawa electronic shutter only ya, seperti Nikon Z9, jadi nggak ada mechanical shutternya. Autofokusnya 493 titik autofokus dan ini sudah support HEIF 10 bit
video sampai 8,3K 60 fps dengan bentangan layar 3,2 inch, tilting LCD screen. Untuk EVF-nya itu identik dengan Nikon Z9, dan untuk memorinya sendiri ini menggunakan CF Express dan SD card. Nah, jadi yang satu CF Express, yang satu SD card. Beratnya di bawah 1 kilo. Ini termasuk ringan ya, karena untuk Nikon Z8 nantinya tidak include baterai grip. Kalau Nikon Z9 kan sudah ada baterai gripnya di bawah, include, udah nempel jadi satu. Jadi spesifikasi yang lain itu mirip sekali dengan Nikon Z9 ya. Ini mungkin di antara Nikon Z7 dan Nikon Z9 ya, di antaranya itu ya. Dan tentunya tidak semua spek dari Nikon Z9 ditaruh di Z8 ya, karena ini mungkin versi mininya lah, versi babynya dari Nikon Z9. Nah, tentunya ini akan menjadi ya kabar yang cukup menggembirakan ya, karena dengan bodi yang lebih kecil ya, tanpa baterai grip itu kan tentunya akan lebih kecil, lebih ringan, namun dengan kemampuan yang ya salah satunya mendekati Nikon Z9, bahkan hampir sama gitu ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Kalian mau menunggu Nikon Z8 ini, atau kalian mau beli drone tadi, drone dari DJI Mavic 3 Pro atau 3 Pro Shine itu? Silahkan kalian berkomentar di bawah. Oh ya, untuk kabarnya harga dari Nikon Z8 ini sekitar $5.000 ya. Ini sudah sangat mirip dengan Nikon Z9. Nikon Z9 itu harganya sekitar $5.499, sekitar selisih $500 aja. Itu pun ya hampir sama dengan harga baterai grip jika kita beli terpisah. Ya bisa dibilang emang bedanya cuma di baterai grip ya. Kemungkinan hampir mirip dengan yang di rumornya ini, tapi ini ya namanya tetap rumor ya, Nikon Z8. Kita tunggu aja nanti tanggal 10 Mei. Benarkah itu Nikon Z8 atau tidak ya, ini nanti kita buktikan aja rumornya ini benar atau enggak. Demikian untuk episode perdana dari segmen Shoot News kali ini. Nantikan segmen Shoot News berikutnya. Kalian juga bisa memberikan komentar bagaimana untuk Shoot News ini, apakah kita lanjutkan ataupun mungkin ada kritik, saran atau tambahan yang lain. Silahkan kalian berkomentar di bawah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.